saya juga penasaran nih Bu, ada nggak sih nutrisi atau makanan tertentu yang bisa meningkatkan imunitas tubuh? Atau pola makannya seperti apa sih dianjurkan sehari-hari supaya imunitas kita tuh terjaga dengan baik? Iya, yang jelas pola makan yang gizi seimbang, Mbak. Jadi makro dan mikronutrien ya. Jelas makronutrien ada yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, termasuk nanti vitamin dan mineral. Dengan jumlah yang seimbang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Ya, tapi bukan hanya pola makan, pola hidup keseluruhan itu termasuk lifestyle, aktivitas fisik. Nah ini kelola stres, tidur yang cukup, kan kita itu isunya itu ya, bagaimana kelola semua hal ini. Jadi semua termasuk, nah sebenarnya kalaupun mengandung karbohidrat, protein, lemak, karbo dan semuanya, tapi pengolahannya juga tidak tepat, ini juga akan mengubah komposisi, mengubah struktur dari bahan makanan dan zat gizi dan dampak bagi kesehatan. Contoh deh minyak, minyak zaitun bagus tuh ya. Dia tidak jenuh. Kalau cuma minyak zaitunnya jadi dressing di salad, it's okay, rekomendasi sekali. Tapi kalau minyak zaitun pun dipakai buat goreng, ayam goreng, crispy, ya jadi beda cerita nih. Ya, suhu tinggi akan mengubah struktur dari minyak. Jadi sebenarnya multifaktorial ya Mbak Hanida ya tadi. Mm. Jadi harus dilihat secara kompleks begitu ya Bu ya. Dan Mm-mm. jadi nggak cuma satu faktor aja, tapi Betul. banyak sekali faktor yang berpengaruh. Nah Bu, ini kan kalau lagi sakit biasanya nih kita dikasih makan bubur gitu ya, atau makanan yang lembut dan hangat. Itu kalau dari POV dietitian, pengaruhnya apa sih Bu? Kenapa kok sakit dengan bubur tuh ada pengaruhnya nggak Bu? Gimana tuh? Iya, sebenarnya gini, bubur itu kan sebenarnya apa bedanya nasi bubur, nasi tim, bubur sumsum gitu ya. Bedanya kandungan air sebenarnya, Mbak ya. Kalau misalnya bubur itu airnya lebih banyak, sehingga kalau kita mau bikin beras yang jumlahnya sama menjadi bubur mesti jadi volume lebih gede. Kenapa dikasih bubur? Tergantung sebenarnya ada masalah apa dengan sakitnya. Kalau memang ada masalah pencernaan, saluran cerna yang memungkinkan dia sulit mencerna makanan padat, nah memang kita rekomendasikan makanan yang lebih lunak, ya. Tapi banyak itu bukan karena saluran cerna, tapi efek dari penyakit itu, bukan jadi primernya saluran cerna. Contoh demam, demam itu bikin mual muntah juga, sehingga memang akhirnya gangguan untuk dia mencerna dengan baik. Atau malas makan lah, mengunyah itu kan kadang kita malas kalau lagi sakit, sehingga dengan bentuk yang lebih mudah ditelan ya, kalau bentuknya lebih lunak. Nah, itu akan lebih membantu. Cuma tadi bentuk yang makin encer, makin lunak, ya nilai gizinya pun lebih rendah. Karena tadi kandungan airnya aja yang lebih tinggi dibanding dengan bahannya sendiri. Itu yang perlu kita pertimbangkan juga. Ya. Ya menarik Bu. Nah aku mau elaborasi lagi di Bu. Tadi Bu menyebutkan bahwa kalau lagi sakit males makan, mulutnya kan pahit nih. Mm-mm. Tips-tips lain nggak sih Bu untuk supaya enggak kan nutrisi, kita butuh nutrisi ya buat penyembuhan gitu. Cuma males makan itu ada tipsnya nggak Bu supaya orang yang sakit itu tetap dapat nutrisi yang cukup meskipun cara makannya itu berkurang gimana tuh? Iya, tadi ya Mbak itu saya ada trik-trik membuat makanan itu sesuai dengan kondisi penyakit. Ada beberapa yang membutuhkan memang makanan dengan volume kecil tapi nutrisi tinggi. Nah, itu biasanya kita ada modifikasi menu yang dia memang padat kalori. Contoh ya Mbak sebagai contoh. Kita bikin puding nih. Puding tapi nanti kita kasih ada namanya produk bukan susu ya sebenarnya, oral nutrition supplement. Bentuknya seperti susu. Kalau orang awam mungkin melihatnya seperti susu, tapi dia nutrisinya komplit. Nah, ini nanti bisa kasih fla di atasnya puding dengan oral nutrition supplement. Yang di situ dia kalori atau energi proteinnya tinggi. Termasuk beberapa oral nutrition supplement itu juga sekarang diberikan probiotik juga beberapa ya. Jadi kita bisa belikan juga di makanan-makanan yang dia dengan volume kecil atau dengan porsi kecil tapi high kalori, high protein. Nah, ada juga contoh nih, Mbak. Kadang kan buah lebih bisa diterima ya. Tapi buah di jus, karena saking mahal, malas yang ngunyah ya. Buah di jus ini kita punya pengembangan produk, contohnya di tempat kami sendiri, itu dikasih putih telur, rebus ya, jadi bukan mentah. Nah, itu bisa kita tambahkan protein, tapi tetap bisa diterima secara organoleptik, bisa diterima oleh lidah. Nggak amis sama sekali, memang harus ada teknik memasaknya ya. Nah, itu salah contohnya. Jadi memang kita harus pintar-pintar membuat atau mengalihkan menu, tapi tetap gizi berimbang dan mampu diterima pasien sesuai kondisi kesehatan tertentu. Itu Pak Nida.
Baik sekali Bu penjelasannya Bu. Luar biasa Bu Mika. Memang kalau mengundang Bu Mika aku senang karena selalu jelas dan tegas tuh ngomongnya lugas. Tapi banyak mendapat insight baru. Bagaimana penggunaan probiotik bagi penderita masalah imun? Jadi begini, masalah imun ini memang harus kita perjelas dulu yang seperti apa ya. Memang harus spesifik masalah imun. Orang yang pilek pun masalahnya imunitasnya turun. Tapi kalau jika pertanyaan mengarah dengan masalah kekebalan tubuh, contohnya autoimun. Beberapa penyakit autoimun kan ada ya. Nah ini akan, tadi saya sampaikan di slide saya juga bahwasannya mungkin punya potensi kontraindikasi pada beberapa kondisi termasuk pada problem kekebalan tubuh khususnya yang seperti autoimun. Nah, kalau memang disebutkan seperti itu, potensi bahayanya masih ada indikasi, sehingga memang kita tidak sarankan pada orang yang jelas ada problem kekebalan tubuh. Tapi bukan yang kekebalan tubuh sekedar menurun dengan kondisi perubahan cuaca, beda ya. Nah, karena ada memang terdeteksi penyakit autoimun, baik contohnya ya ini SLE atau saraf yang kita sebut Guillain-Barré syndrome dan macam-macam. Nah, itu sebaiknya memang tidak dulu kita berikan karena memang beda kondisi ya saat memang ada problem kesehatan tertentu. Nah, ini kita definisikan dulu masalah imunnya apa. Gitu nanti masalahnya kalau memang ada konsultasi lebih spesifik terhadap ke medis ataupun dokter, nanti kita rujuk ke ahli gizi. Nah, ini kita bisa lihat nanti boleh nggak sih kita berikan atau tidak dengan kondisi kesehatan tertentu Terima ya. kasih Mika. Jawabannya sudah jelas ya. Jadi kalau untuk masalah autoimun karena memang ini masalahnya sensitif sekali ya. Kita nggak bisa sembarangan di bumi kayak jadi harus diakses Hmm. dulu oleh dokter bagaimana pola makannya seperti apa dan apakah probiotik yang bisa diberikan itu tidak bisa sembarangan harus diakses dulu oleh dokter dan juga ahli gizi yang terkait. Bu Mika, aku mau nanya sedikit Bu Mika. Saya kan Bu Mika sempat mengungkapkan apa penelitian mengenai bahwa probiotik itu bisa mengurangi insiden diare akibat konsumsi antibiotik ya Bu Mika ya. Karena antibiotik itu kan sendiri juga karena dia membunuh semua bakteri, kita juga bisa berisiko kena diare lebih berat akibat antibiotik. Itu bagaimana Bu Mika bisa jelaskan lebih lanjut mungkin Bu Mika? Ya, jadi kalau kita konsumsi antibiotik ya Mbak, antibiotik itu namanya kan dia adalah obat-obatan yang diberikan memang untuk menyerang ini ya, kita duga ada bakteri patogen di situ. Nah, tinggal nanti dilihat dia spektrumnya kemana nih. Misal dia ke saluran nafas, atau malah ada yang antibiotik spektrum luas. Jadi dia sangat luas itu bisa menyeluruh. Nah, karena dia memang menyerang, dia tidak bisa pilih-pilih nih antibiotik itu ya. Antibiotik itu nggak bisa pilih, oh ini bakteri baik, ini bakteri jahat yang saya serang, kemudian yang baiknya saya biarin. Enggak, sayangnya tidak seperti itu. Sehingga memang dia semakin spektrumnya luas, semakin banyak yang kena dampaknya, yang baik ataupun yang buruk. Nah, penggunaan antibiotik dosis tinggi, jangka panjang, spektrum luas akan membuat tadi kondisi yang disbiosis, sehingga memang resiko diare ya tinggi. Nah, tapi kembali lagi kalau misalnya kondisi kan antibiotik itu diberikan jelas ada kondisi sakit tertentu, ya Mbak. Nah, ini yang harus kita kaji. Sakit tertentu ini yang kita lihat apakah dia kontraindikasi untuk kita berikan probiotik atau tidak. Namun secara umum pada kondisi yang dia belum diberikan antibiotik dan kita konsumsi itu sebelumnya dengan konsumsi rutin, nah dampak terhadap pemberian antibiotik setelahnya itu insya Allah tidak terlalu luas, ya. Nah, tapi tadi hati-hati, saya tadi ini sempat menangkap juga Prof. Trisha menyampaikan jangan dibarengin gitu ya, jangan nanti antibiotik probiotik karena dia tadi kan probiotik mau masukin bakteri baik. Nah, dikasih antibiotik nih, apalagi ditemukan bareng kebetulan. Apa yang terjadi? Dia nggak jadi nambahin karena dia nggak bisa pilih-pilih. Oh ini baik, ini temanku, nggak tak serang nih. Nggak, sayangnya semua diserang. Ya, nah itu kemudian cara peminumnya juga harus kita konsultasikan. Kita biasa menyebutnya ada interaksi obat makanan yang kita kolaborasikan antara dietitian dan juga apoteker di sini. Mana yang paling tepat? Sesuatu yang baik tidak diminum dengan waktu yang tepat, dengan dosis yang tepat pun tidak akan mendapat dampak yang baik. Gitu, Mbak. Jadi memang hati-hati. Cuma memang benar tadi Prof. Trisha ini harus kita notice. Sebenarnya bagaimana upaya pencegahan? Mencegah itu jauh lebih baik. Karena kalau sudah sakit, ini memang kita harus assessment atau pengkajian menyeluruh.
terhadap terapi apa yang sudah diberikan, ya, ini akan sangat berbeda dampaknya ataupun manfaat dari setiap zat gizi yang kita berikan. Begitu Mbak Hanida. Luar biasa Bu Mika. Jadi mungkin kalau pas kita minum antibiotik itu di stop dulu probiotiknya, tapi setelah antibiotik selesai itu bisa langsung dimulai lagi mungkin Bu ya, probiotiknya Iya, masuk lagi bakteri baiknya. betul. Kalau saya pernah diskusi sama apoteker kami itu ya, ada yang memberikan jeda waktu paling cepat berapa lama sih metabolisme eh, obat-obatan sehingga kita bisa memberikan makanan yang punya potensi interaksi gitu. Nah, beliau mengatakan sebelum dan setelah itu sekitar 30 menit. Cuma lebih amannya lagi 2 jam gitu loh. Nah, jadi mungkin itu menjadi solusi buat kita bagaimana mengamankan posisi keduanya. Antibiotik bisa bekerja, probiotik bisa masuk. Tapi sekali lagi, antibiotik itu indikasi penyakit tertentu sehingga pengkajian holistik itu menjadi penting. Jangan sampai salah pemberian gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mika, kasih banyak sudah jelas ya.